Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita dan diri kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita mencari wajah-Nya, kita mencari hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penjunan kami Tuhan, Engkau yang membentuk kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tanah yang dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Bagai tanah yang dalam tangan-Mu,
Engkau setiap membentuk hati kami Tuhan, membentuk hidup kami Tuhan, agar kami serupa dan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bicaralah Tuhan dengan kami Tuhan, pribadi dengan pribadi Tuhan. Biarlah firman-Mu itu mengubahkan setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia Tuhan, biar sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dan kami percaya kami menyembah Allah yang hidup. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi, di mana hari-hari ini kita berbicara tentang kasih karunia. Begitu luar biasanya kasih karunia yang Tuhan limpahkan. Saya percaya ketika kita mengerti, kita melihat, kita percayakan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam doa pagi, saya percaya pasti ada perubahan, pasti akan mengalami sesuatu hal yang baru. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan setiap doa pagi, Bapak Ibu sudah mendapatkan satu mujizat, satu jawaban apa yang menjadi pergumulan itu terjawab atas kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini. Nah, tema pagi hari ini, subtema buat gereja hari ini adalah kasih karunia membuat kita dipercaya untuk mengambil kodrat Allah. Wow, satu tema yang luar biasa, satu subtema yang begitu sangat dahsyat buat kehidupan kita semuanya. Saya bersyukur tema ini luar biasa, di mana kita bisa dikatakan mengambil kodrat Allah. Apa itu kodrat Allah? Kalau kita belajar di dalam kamus bahasa Indonesia, di situ dikatakan bahwa kodrat adalah kekuasaan Allah. Jadi ketika kita mendapat kasih karunia, ketika kita mengalami yang namanya kasih karunia, kita diberikan Tuhan, kita dikasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengambil kuasa Allah. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, di mana Allah memberikan kuasanya kepada kita. Kenapa? Pertanyaan buat kita, kenapa Allah memberikan kodratnya? Kenapa Allah memberikan kuasanya kepada kita? Kenapa tidak malaikat yang diberikan kuasa untuk mengambil kodrat Allah? Kenapa kita? Kenapa diri kita yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kasih? Iki loh, kasih karunia tak kasih kepada kamu sehingga kamu bisa mengambil yang namanya kodrat Allah. Kuasa Allah itu bisa kita ambil dan kita bisa mengadakan mujizat demi mujizat. Yang pertama adalah kenapa? Jawabannya adalah Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita ada anak yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kodrat. Tuhan mengizinkan kita mengambil kuasanya. Coba kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang pertama yang keempat. Kita buka bersama-sama 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, dengan jalan itu ia Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Nah ini poinnya, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Oh luar biasa, di sini dikatakan bahwa supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau kita bukan anak-anak Allah, kita tidak akan diberikan kuasa kasih karunia untuk mengambil kodrat Allah. Karena Allah percaya bahwa kita adalah anak-anaknya. Makanya kita diberikan izin untuk mengambil, atau Tuhan memperbolehkan kalau kita menggunakan kuasa Allah untuk mengadakan mujizat-mujizat. Hari-hari ini ketika kita lihat di YouTube, ketika kita melihat tayangan di YouTube, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengadakan mujizat demi mujizat. Saya percaya hamba-hamba Tuhan ini dipakai Tuhan, dia diberikan izin untuk mengambil kuasa Allah sehingga dia dapat membuat mujizat. Apa yang bisa membuat
kita diberi kuasa untuk mengambil kodrat Allah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita perlu adalah membuka hati kita untuk Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Selama hati kita tertutup, tidak mungkin Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengambil kodrat Allah? Bagaimana kita mengambil kuasa Allah kalau hati kita ini terlalu tertutup, tidak bisa menerima Tuhan? Tetapi ketika hati kita terbuka untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan bertata dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa mengambil kodrat Tuhan, mengambil kuasa Tuhan. Karena kasih karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengambil kuasa daripada Tuhan. Kalau kita belajar dengan satu tokoh di Alkitab, Petrus, dia yang menulis kitab Petrus. Saya percaya Petrus telah membuka hatinya. Petrus membuka hatinya sehingga kuasa Allah, sehingga kasih karunia Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan Petrus. Sehingga ketika dia mengambil kuasa itu, dia bisa menulis kitab-kitab. Dia bisa menulis karena kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan Petrus. Dia bisa menulis begitu luar biasanya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita? Pertanyaan sama. Sudahkah kita menarik kodrat Allah? Sudahkah kita menarik kuasa Allah untuk kehidupan kita? Untuk menjadi berkat buat orang banyak? Yang kita lakukan cuma satu. Kita mau membuka hati kita menerima Tuhan. Kita mau membuka hati kita sehingga karya Tuhan, sehingga kuasa Tuhan, sehingga kita bisa mengambil kuasa yang daripada Tuhan, sehingga kita banyak mengadakan mujizat demi mujizat. Ketika kita memiliki hati yang terbuka, ketika kita memiliki kerendahan hati yang luar biasa, dan kita menyadari bahwa kasih karunia yang ada dalam kehidupan kita itu semuanya hanya daripada Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan akan mengizinkan, Tuhan akan memperbolehkan untuk kita mengambil kuasa daripada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupanmu saat ini? Mungkin kita berkata, aku hanyalah seorang jemaat, aku hanyalah seorang jemaat yang tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi ketika hatimu percaya bahwa firman Tuhan ada dalam kehidupanmu, ketika kau membuka hatimu dan kau menyadari kasih karunia itu ada dalam kehidupanmu, maka engkau bisa mengambil kuasa Tuhan, kau bisa mengambil kodrat Tuhan untuk engkau pakai, sehingga engkau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, mengadakan mujizat demi mujizat. Bagaimana dengan kita, seorang imam musik, seorang worship leader? Kalau kita tidak pernah membuka hati kita untuk Tuhan, untuk menerima Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat? Bagaimana ketika pujian itu ada kuasa di dalam setiap pujian? Ketika kita tidak mau menerima, kalau kita tidak mengambil kuasa daripada Tuhan, maka apa yang kita sampaikan, pujian dan penyembahan hanya hal yang biasa saja. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita imam musik, kita WL, kita benar-benar menyadari kasih karunia itu ada dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa kasih Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengambil kodrat Allah, kuasa Allah itu bisa kita ambil. Nah, ketika kita menyampaikan buat Tuhan, ketika kita bermain musik, ketika kita berlakuan dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya akan banyak mujizat yang terjadi setiap ketika kita melayani Tuhan. Ketika saya berkata haleluya, akan ada kuasa yang keluar, karena engkau adalah anak Allah yang menyadari bahwa hidup ini, menyadari bahwa apa yang kita miliki ini semuanya adalah kasih karunia, semuanya pemberian dari Tuhan, bukan kuat dan gagah kita. Ketika engkau dipakai Tuhan luar biasa, itu bukan karena kepandaian kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena Tuhan boleh mengizinkan kodratnya, boleh Tuhan mengizinkan kuasanya diberikan kepada kita, boleh kuasanya diambil kepada kita untuk mengadakan mujizat demi mujizat.
untuk mengadakan sesuatu hal yang luar biasa. Pagi hari ini saya mengajak, ayo kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama membuka hati kita. Kita menyadari bahwa hidup ini adalah kasih karunia. Supaya ketika kita menyadari semua ini adalah kasih karunia, maka kita bisa mengambil kodrat Allah. Maka kita bisa mengambil kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang luar biasa bagi setiap orang yang membutuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini membuka hidup kita, membuka wacana kita, membuka apa yang menjadi kendala dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengerti bahwa semuanya ini hanyalah kasih karunia. Bagaimana kita ketika kita membuka hati kita ini, kita bisa mengambil kuasa Allah dalam kehidupan kita. Maka hidup kita akan menjadi banyak berkat buat orang lain. Kiranya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan. Ada sesuatu hal yang baru yang kita dapat pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.